Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Ferawati dari D3 Farmasi Politeknik Unggulan Kalimantan. Nah, di sini saya ingin sharing-sharing nih tentang seseorang pengusaha muda yang sukses dalam usahanya. Nah, di sini saya ditugaskan pada mata kuliah kewirausahaan yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Zaini from MSc APT. Nah, di sini kita pertama-tama akan membahas definisi sukses itu sendiri menurut saya. Menurut saya, sukses adalah ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahagia bagi saya adalah ketika saya mampu bersyukur atas kesuksesan yang saya raih. Keduanya bersinambungan satu sama lain, sehingga tidak mungkin keduanya jalan sendiri-sendiri. Pendeknya, saya tidak akan sukses jika saya tidak bahagia, dan saya tidak bahagia jika saya tidak sukses. Nah, kita mulai sharing-sharingnya ya. Di sini perjalanan hidup seorang pengusaha muda yang sukses. Siapakah dia? Ayo, apakah kalian sudah mengenali beliau? Kakak ini? Kalau belum, kita sama-sama mengenalinya. Nah, di sini ada biodata singkatnya. Nama kakak ini adalah Kakak Raja Nur Hilman. Panggilannya Axel. Tempat tanggal lahirnya Bandung 29 September 1987. Alamatnya Jalan Paradingan 40A, Komplek KPAD Geger Kalong, Bandung. Pendidikan kakak ini SMP 1 Ciamis 2002, SMA 2 Bandung 2005. Merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang hanya dibesarkan oleh ibunya. Si bungsu ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau dalam keadaan bercerai. Karena keadaan itu, beliau sempat terjerumus ke hal-hal yang negatif saat usianya masih muda. Sejak kapan sih Kakak Raja Nur Hilman mulai mencoba di bidang usaha? Dalam masa pendidikannya di Bandung, setelah lulus di SMA 2 Bandung, Kak Raja ini memilih mencoba merintis usaha ketimbang masuk ke perguruan tinggi dengan modal usaha yang ia berhasil kumpulkan. Kak Raja kemudian mencoba berbagai macam jenis usaha. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, ia berjualan berbagai macam produk, mulai dari barang-barang elektronik hingga pupuk yang ia geluti selama hampir 4 tahun, dari tahun 2005 sampai 2009. Dari mana Kakak Raja Nur Hilman mengetahui asal mula keripik pedas? Perkenalkannya dengan bisnis cemilan dimulai saat ia bersama dengan temannya pergi ke Cimahi. Di sana, ia mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Kakak tersebut kemudian tertarik dengan rasa cemilan tersebut. Ia mengatakan bahwa rasa keripik buatan nenek tersebut sangatlah enak, dan tanpa malu-malu ia menanyakan resep tersebut yang buatan nenek tersebut. Nenek itu pun tak keberatan untuk berbagi resep dari keripik lada pedas itu. Kakak tersebut bahwa keripik tersebut mempunyai rasa yang sangat enak, namun pemasaran dari keripik pedas tersebut masihlah kurang. Keripik tersebut tidak dipasarkan keluar daerah dan produksinya hanya pada saat tertentu saja. Apa sih nama produk yang Kakak Raja Nur Hilman buat ini? Nama produk yang dibuat adalah Maici atau kerupuk setan yang saat ini menjadi ikon kota Bandung. Dirintis oleh Kakak Raja sendiri sebagai Presiden Maici pada tahun 2010. Pada mulanya, Kak Raja mendapatkan sebuah resep keripik lada enak dari seorang nenek-nenek yang sering menggunakan icih atau ciput.
Nama aslinya bukan Maichi, biar nyeleneng aja jadi diberi nama Maichi. Menurut kakak raja tersebut, emak tersebut tidak menjual keripik setannya secara komersil. Keripik hanya diproduksi saat-saat acara tertentu saja. Dengan bekerja sama dengan produsen keripik pedas di kota Cimahi, yaitu Ibu Ade, Kak Reja memulai usaha keripik pedas Cimahi dengan modal awal 15 juta. Seberapa banyak sih Kakak Reja Nurhilman memproduksi keripik Maichi? Untuk pertama-tama, Kakak Reja hanya membuat 50 bungkus per hari. Strategi pemasaran seperti apa sih yang dilakukan oleh Kak Reja Nurhilman ini? Kak Reja Nurhilman kemudian fokus menggeluti usaha keripik singkong ini dengan strategi bisnis yang ia yakini bisnis cemilan bisa terkenal di seluruh Indonesia. Dengan bekat modal 15 juta, ia mulai memproduksi kerupuk singkong. Ia pun memberi nama kerupuknya itu Maichi dan meluncurkan pada bulan Juni 2010. Kak Reja membuat keripik pedasnya dengan level pedas yang beda-beda, awalnya dari level 1 hingga level 5. Awalnya kapasitas produksi keripik buatan Kak Reja Nurhilman hanya 50 bungkus per harinya. Ia menawarkan sendiri keripiknya dengan cara berkeliling atau sistem COD. Ia pun mau mengantar pesanan keripiknya walaupun hanya dipesan 1 bungkus saja. Kak Reja tidak memiliki toko seperti produk cemilan kebanyakannya. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kak Reja Nurhilman ketika itu cukup bagus. Ia memanfaatkan media sosial yang ketika ia sedang booming di Indonesia, yaitu Twitter dan Facebook. Konsumennya dapat melihat lokasi para agen atau reseller yang disebut oleh Reja sebagai jenderal dalam memasarkan keripik buatannya. Lokasi agennya tersebar di tempat-tempat keramaian seperti kampus, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Strategi pemasaran keripik Maichi buatan Kak Reja Nurhilman ini tepat sasaran. Para konsumen dibuat penasaran akan rasa dari keripik Maichi. Meskipun sudah banyak produk yang serupa di Bandung, Kak Reja tetap sebut keripiknya eksklusif. Level pedas keripik Maichi pun ditambah hingga level 10. Nama keripik Maichi bahkan sempat booming di Twitter karena level pedasnya dan terkenal di kalangan anak muda. Berapa sih omset yang didapatkan Kak Reja Nurhilman? Dalam beberapa bulan setelah meluncurkan keripik pedasnya, Kak Reja Nurhilman mampu meningkatkan produksi keripik Maichi-nya hingga 2.000 bungkus per hari. Omset bisnisnya terus meningkat dengan pendapatan mencapai 7 miliar per bulan hanya dalam waktu setengah tahun saja, seiring permintaan pasar yang terus meningkat terhadap keripiknya. Kini keripik buatan Reja Nurhilman sudah dapat ditemukan di minimarket maupun supermarket dan tersebar di hampir seluruh Indonesia. Saat ini Kak Reja Nurhilman mampu memproduksi keripik Maichi hingga kapasitas 75.000 bungkus per minggunya. Variannya pun ada 3 macam, yaitu keripik, jeplak, gurimlem. Ia sudah mempunyai perusahaan sendiri, yaitu PT Maichi Inti Sinergi. Omsetnya pun kini bisa mencapai puluhan miliar per bulan dari pembisnis keripik. Dalam berbisnis, Kak Reja Nurhilman mempunyai prinsip seperti ini. Ada 3. Yang pertama, jangan berpikir untung rugi. Kalau memulai bisnis atau harus totalitas dan berani rugi, tapi dari kerugian itu kamu
mampu belajar mana yang kurang dan harus diperbaiki, biar bagaimanapun rugi beserta kekhawatirannya lainnya itu bisa diminimalisir dengan perencanaan serta tabungan berupa investasi. Bisnismu tetap berjalan, hidupmu pun tetap masih bisa berkecukupan. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi. Persaingan kuliner di Indonesia memang cukup sengit, namun Maici membuktikan bahwa dengan bahan makanan tradisional saja, kalau kamu bisa mempunyai ide unik dan tidak berhenti berkreasi, maka kamu akan disukai dengan pembeli. Bila kamu sudah punya pembeli yang loyal, kamu juga harus meningkatkan kualitas sehingga bisnismu masih memiliki eksistensi di hati masyarakat. Yang ketiga, personal branding. Produkmu harus mempunyai branding yang mulai diingat orang. Misalkan rasa pedas, maka Maici adalah makanan pertama yang terlintas di kepalamu. Tapi ingat, membangun branding seperti itu memang harus tekun. Selain itu, bangun kepercayaan kepada konsumen supaya mereka pun merasa dekat dan aman dengan produkmu. Nah, di sini ada foto kakak-kakak. Foto Kak Reja Nurhilman sukses menjadi pengusaha muda. Saat ini, Kak Reja Nurhilman bisa dikatakan salah satu pengusaha sukses di usia muda. Dengan penghasilan yang ia dapat dijual dari penjualan keripik, ia kini mampu membeli rumah dan mobil mewah di usia muda. Ia juga biasanya menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Selain itu, Kak Reja Nurhilman juga kini merambah ke bisnis properti dengan mendirikan PT SLP yang menggarap beberapa proyek perumahan. Nah, sekian sharing-sharing kita tentang Kakak Reja Nurhilman, sosok seorang pengusaha muda yang sukses di usianya. Terima kasih, semoga sharing-sharing tadi bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat.